Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Lydia Asterina Kusumaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir evaluasi pembelajaran, yaitu membuat alat evaluasi berupa soal tes pilihan ganda beserta pembahasannya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 sekolah dasar. Kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan unsur-unsur intrinsik dalam cerita rakyat dan dongeng yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi unsur-unsur dan pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat dan dongeng. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh dan latar dalam dongeng atau cerita rakyat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat tokoh berdasarkan peristiwa yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan amanat atau pesan moral yang terkandung dalam dongeng atau cerita rakyat. Yang keempat, peserta didik mampu menceritakan kembali isi dongeng atau cerita rakyat secara runtut menggunakan kalimat sendiri. Materi pembelajaran pada kali ini yang akan dibahas yaitu tentang cerita rakyat dan dongeng, yang meliputi pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, alur, dan amanat, serta cara menentukan isi dan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam soal dan pembahasan. Soal nomor 1, dongeng adalah cerita yang A. benar-benar terjadi, B. berisi laporan hasil pengamatan, C. bersifat khayalan dan mengandung pesan moral, D. menjelaskan cara membuat sesuatu. Pembahasan. Jawabannya adalah C, karena dongeng merupakan cerita yang bersifat khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Meskipun demikian, dongeng biasanya mengandung pesan moral atau pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unsur intrinsik cerita adalah A. harga buku, B. tokoh, C. nama penerbit, D. jumlah halaman. Jawabannya adalah B, karena tokoh itu merupakan salah satu unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita. Unsur intrinsik lainnya adalah latar, alur, tema, dan amanat. Soal nomor 3, amanat dalam sebuah cerita adalah A. judul cerita, B. nama pengarang, C. pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, D. tempat terjadinya peristiwa. Jawabannya C. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Amanat biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan. Nomor 4, bacalah kutipan di bawah ini. Pada suatu hari, Kancil ingin menyeberangi sungai. Ia melihat banyak buaya di sungai. Kancil mempunyai ide untuk menipu buaya dengan mengatakan bahwa Raja Hutan ingin memberikan hadiah kepada mereka. Buaya pun berbaris sehingga Kancil dapat melompati punggung mereka dan berhasil menyeberang. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah A. Raja Hutan, B. buaya, C. Kancil, D. pemburu. Jawabannya C. Kancil menjadi tokoh utama karena seluruh peristiwa dalam cerita berpusat pada tindakan dan pengalaman yang dialaminya. Setelah itu, Kancil memiliki peran penting dari awal hingga akhir cerita. Soal nomor 5, tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh.
A. Antagonis, B. Pembantu, C. Tambahan, D. Protagonis. Jawabannya adalah D, karena tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki sifat baik dan sering menjadi contoh bagi pembaca seperti jujur, suka menolong, atau berani. Soal nomor 6. Cerita rakyat diwariskan secara A. turun-temurun, B. acak, C. pribadi, D. rahasia. Jawabannya A, karena cerita rakyat itu diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan maupun tulisan. Hal ini membuat cerita rakyat tetap dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat. Nomor 7. Bacalah kutipan di bawah ini. Timun Mas adalah seorang gadis pemberani. Ketika dikejar raksasa, ia tidak menyerah. Ia menggunakan benda-benda ajaib pemberian seorang pertapa hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Tokoh utama dalam bacaan tersebut adalah A. Pertapa, B. Raksasa, C. Timun Mas, D. Ibu Timun Mas. Jawabannya C, karena Timun Mas itu merupakan tokoh utama dalam cerita yang lebih banyak menceritakan perjuangan dan usaha yang dilakukan olehnya untuk menyelamatkan dirinya. 8. Timun Mas adalah A. Pemberani dan pantang menyerah, B. Pemarah dan egois, C. Malas dan penakut, D. Sombong dan angkuh. Jawabannya A. Timun Mas memiliki sifat memberani dan pantang menyerah. Hal ini terlihat dari usahanya yang menghadapi raksasa dan tidak menyerah meskipun berada dalam bahaya. 9. Bacalah kutipan di bawah ini. Maling kundang merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah menjadi kaya, ia kembali ke kampung halamannya. Namun, ia malu mengakui ibunya yang telah tua dan miskin. Sang ibu yang kecewa kemudian mengutuk maling kundang hingga menjadi batu. Mengapa maling kundang menjadi batu? A. Karena ia tidak bekerja keras, B. Karena ia durhaka kepada ibunya, C. Karena ia tidak memiliki teman, D. Karena ia kalah berdagang. Jawabannya adalah B. Maling kundang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui dan menghormati ibunya setelah menjadi kaya. Sikap durhaka tersebut menjadi penyebab utama dari kutukan. 10. Latar adalah A. Pesan cerita, B. Jalan cerita, C. Tokoh utama cerita, D. Tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Jawabannya D, karena latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita, sehingga pembaca dapat membayangkan jalannya cerita. 11. Bagian cerita yang berisi tentang penyelesaian masalah disebut A. Pengenalan, B. Konflik, C. Klimaks, D. Penyelesaian. Jawabannya adalah D, karena penyelesaian adalah bagian dari akhir cerita yang berisi berakhirnya konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. 12. Bacalah kutipan di bawah ini. Maling kundang merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah menjadi kaya, ia kembali ke kampung halamannya. Namun, ia malu mengakui ibunya yang telah tua dan miskin.
Sang ibu yang kecewa kemudian mengutuk Malin Kundang hingga berubah menjadi batu. Sifat Malin Kundang setelah menjadi kaya adalah A. Sombong, B. Suka menolong, C. Rendah hati, D. Penyabar. Jawabannya A. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang bersikap sombong dan merasa malu terhadap ibunya yang miskin. Sifat inilah yang membuatnya mendapat hukuman. 13. Bacalah kutipan di bawah ini. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia selalu bangun pagi, membersihkan rumah, dan belajar dengan tekun. Karena sifatnya yang baik, ia disukai oleh semua orang di desanya. Watak tokoh utama pada bacaan tersebut adalah A. Malas, B. Rajin, C. Sombong, D. Pemarah. Jawabannya B. Tokoh utama memiliki sifat rajin karena ia selalu membantu orang tuanya bangun pagi dan belajar dengan tekun setiap hari. 14. Kalimat yang menunjukkan sifat tokoh adalah A. Ia tinggal di sebuah desa, B. Semua orang tinggal di desa, C. Desa itu sangat indah, D. Ia selalu bangun pagi dan membantu orang tuanya. Jawabannya D. Karena kalimat tersebut menunjukkan sifat tokoh yang menggambarkan kebiasaan baik yang dilakukan oleh tokoh dalam kehidupan sehari-hari. 15. Mengapa cerita rakyat dan dongeng perlu dipelajari oleh siswa? A. Karena bahannya untuk hiburan, B. Karena mengandung nilai budaya dan pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, D. Karena semua cerita rakyat berasal dari luar negeri, D. Karena tidak memiliki manfaat bagi kehidupan. Jawabannya B. Cerita rakyat dan dongeng penting dipelajari karena mengandung nilai budaya dan pesan moral yang dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Penutup atau hikmah, melalui materi cerita rakyat dan dongeng, peserta didik tidak hanya belajar memahami isi cerita, tetapi juga belajar mengambil pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang dialami tokoh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang tua dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu meneladani perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang tidak baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.